kami ingin lebih menguatkan kembali bagi diri kami, di mana di sini saya, Bu Inis dan Bu Indah akan mencoba mendefinisi kegiatan yang sudah pernah kami terima dalam kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 8, di mana kami mengambil aksinya ke 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Mari kita ucapkan pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini berkenan hadir di sela-sela kesibukan yang luar biasa dengan tugas tambahannya sebagai wali kelas, BK, kemudian tugas-tugas tambahan lainnya yang luar biasa menyita waktu, dan hari ini pada kesempatan ini berkenan untuk hadir. Ucapkan terima kasih. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar tentang budaya positif? Ini pernah mendengar? Nah. Karena memang keseharian Bu Dini itu di BK ya, tentang budaya positif. Mari kita akan mulai mencoba menggali kembali tentang penerapan budaya positif, terutama mungkin ke depan akan kita coba terapkan lebih baik lagi di lingkungan SMK Negeri 5 Pangrangan, sehingga apa yang kita cita-citakan semua, di mana peserta didik atau murid-murid kita itu memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan harapan kita, yaitu mandiri dan bertanggung jawab, kemudian memiliki karakter-karakter yang sangat luar biasa, sehingga dimanapun mereka berada akan diterima di semua lingkungan. Maka pertama silakan dipersilakan Bu Ida untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya memang materi budaya positif ini pernah disampaikan oleh Bu Desita ya, sewaktu 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, beliau pernah mengikuti CGP Angkatan 5 dan disampaikan melalui Zoom. Nah, ini saya mengulas kembali sedikit, barangkali Bapak Ibu lupa apa itu budaya positif. Namun sebelumnya, di sini ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cum, anu setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Tidak. Ada juga yang tidak setuju. Kenapa Bu Dini tidak setuju? Soalnya kalau misalkan membersihkan halaman, misalkan anaknya, kalau misalkan dia numpahin air itu, kalau hukumannya dia membersihkan ini masih nyepu gitu ya. Tapi kalau misalkan anak sekarang kesiangan harus membersihkan, malah mengurangi waktu belajar, jadi makin kesiangan. malah makin kesiangan gitu kan maksudnya. Nanti kita akan temukan jawabannya di kelas lain. Lanjut. Oke. Nah, topik yang akan dibahas itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Bu Inis, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama disiplin positif. Mohon izin kepada Bapak Ibu, seperti yang ada di slide di sini, Ibu pilih mau peran A atau peran B, 2-2an. Pas, Tinggal lirik ke kanan kiri. 2-2an. Bu Tita bisa sama Bu Rani, dong. Selesai. Bebas. Saya. Nah, si A. Nah, kalau di sini kan sobek kelas secara kertas, anggap saja untuk yang bagian A punya kertas di dalam. Anggap si kertas tersebut adalah barang yang paling sangat berharga. Nanti bagian yang B merayu bagaimana caranya supaya yang dianggap barang berharga oleh si A ini bisa dibuka. Pokoknya bagaimana caranya mau dikasih 5 miliar, pokoknya buka ke. Saya minta, saya boleh lihat, sedangkan si A kukuh untuk tidak membuka pegangan kertas tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Nah, jika sudah selesai, nanti akan bergantian A dengan B. Paham ya? Kalau paham, silakan Bapak Ibu boleh dimulai. Mau duduk, mau sambil berdiri silakan. Bagian A, apakah ada yang berhasil dibuka? Kenapa coba saya akan bertanya kepada bagian A, kenapa gak mau buka? Karena dari instruksi gak boleh dibuka. Lanjut, ada lagi yang mau memberikan pendapat, kenapa gak mau dibuka ya? Nah, itu milik saya. Milik saya. Dan ini kan yang berharga, ini punya saya, gak boleh orang lain. Menurut paparan di sini, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira siapa yang bisa mengontrol saya? Diri sendiri. Diri sendiri. Siapa sih yang bisa mengontrol? Nah, kalau ketika ada peraturan di sekolah, harus begitu, harus begini. Kira-kira anak sedang dikontrol oleh siapa? Oleh kita sebagai guru. Oleh kita sebagai guru, bukan dirinya sendiri. Iya. Nah itu, baru itu dulu. Lanjut sekarang tentang disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Blaise. Sekilas saja ini makna disiplin, mengontrol diri, patuh, betul ya? Bapak Ibu kalau dengar disiplin, kamu itu tidak disiplin, pokoknya intinya tidak ngegubuk, itu berarti tidak disiplin. Sementara seperti itu. Nah, makna disiplin itu sendiri artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan diri. Saudara dari saya pernah aja. Kan kita butuhnya implementasi pada siswa, betul ya? Begitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal? Nah, si kebajikan teh Universal lagi. universal lagi gitu. Kabayan. Kayaknya udah pintar nih Ibu mah ini mah supaya gini banyak. Nah, kebajikan itu keyakinan Bapak Ibu, bukan peraturan, keyakinan diri kita. Apa itu universal? Universal itu tanpa memandang latar belakang. Ada yang orang Arab, ada yang orang Jawa, orang Kalimantan, punya keyakinan diri mereka sendiri tanpa melihat latar belakangnya. Ada Abimah, bisa Abi hoyong ke sekolah teh, memang Abi gak bercita-cita. Kalau yang ini mah ada Abimah ke sekolah teh, di piwara mama itu keyakinan. Kemudian selanjutnya, kebajikan universal seperti apa aja? Nah, karena kita selalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, pada muara akhirnya itu semua sekolah ketika sudah kurikulum merdeka masuknya ke profil pelajar Pancasila. Ini salah satunya kebajikan atau nilai-nilai universal dari profil pelajar Pancasila: mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Motivasi itu ada dua. Yang pertama ada eksternal, ada internal. Motivasi eksternal dari luar, artinya contohnya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Misalkan saya ingin mengumpulkan tugas tepat waktu RPP dan hoyong dipuji ke kepala sekolah. Artinya itu adalah motivasi eksternal atas dasar dipuji oleh ibu kepala sekolah. Sedangkan ada juga motivasi internal. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Saya mengerjakan RPP karena saya ingin anak-anak atau ketika saya nanti mengajar sesuai dengan perencanaan. Nah, itu artinya motivasi internal dari saya sendiri dan saya yakini, gitu ya. Nah, sebagaimana
Bapak Ibu di kelasnya pernah memberikan penghargaan tidak kepada anak-anak? Pernah. Contohnya seperti apa? Ujian Bisa jawab dikasih permen. ujian permen ya. Misalkan hal sederhana kayak permen oge. Pokoknya nanti kalau puisisnya 3 besar paling atas kasih reward gitu ya. Menurut Ibu apakah itu akan memotivasi belajarnya? Memotivasi. Baru dapat antusias ya di dalam kelasnya bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Tapi saya akan bertanya, apakah anak belajar begitu giat, kemudian berlomba-lomba mengejar nilai, berdasarkan motivasi apa menurut Bapak Ibu? Motivasi hadiah, bukan dari ini. Anak budaya positif ini ingin membuka pola pikir kita bahwa yang kita berikan anak itu atau bimbingan ke anak itu bukan berdasarkan motivasi eksternal. Nah, berdasarkan para penelitian, ternyata penghargaan itu bisa mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau misalkan penghargaan bisa cepat anak berubah dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau misalkan tanpa penghargaan, anak bisa memunculkan motivasi intrinsik, tapi yang memang lama dan harus berkolaborasi. Misalkan di kelas Abimah udah nggak pakai penghargaan nih, udah nggak pernah diiming-iming bintang, karena mau enggak istirahat, misalkan kayak gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman yang lain masih menggunakan teori penghargaan. Nah, ini berdasarkan penelitian bahwa penghargaan bisa menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, bisa merusak hubungan. Nah, kalau misalkan di kelas, saya pernah di kelas anak-anak pokoknya yang nanti puisisnya bagus 3 besar mendapatkan apa atau istilahnya paling cepat misalnya. Nah, ternyata itu akan menimbulkan kegelisahan kepada anak-anak yang lainnya, sehingga mereka itu tidak akan nyaman di kelas. Sementara kunci kita mengajar itu membuat aman dan perasaan dulu buat anak-anak. Mau gimana kita mau mendapatkan rasa aman baru juga masuk. So, kalau misalkan ini akan begitu, wah, gelisah banget. Kalau sekarang sebenarnya dari guru, sekarang udah jadi guru bebas. Nah, ini program kebaikan. Lalu seperti apa harusnya supaya nilainya muncul? Apakah harus diiming-imingi lagi? Apakah harus ada ranking 1, 2, dan 3 lagi? Nah, cukup dengan apresiasi. Tapi ada syaratnya. Harus diberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan bisa secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid harus secara bergantian, terkait pilih kasih, kemudian beri pengakuan secara konsisten, bukan hanya karena ada acara apa aja. Kemudian fokus pada proses, jangan tergesa-gesa kita ini udah dikasih ujian, berubah, tenang, proses ya. Nah, kita fokusnya kepada proses. Nah, ini contoh apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empati Ibu besar sekali ya pada saat menolong murid kita di kelas. Nah, itu berdasarkan ujian kepada anak, apresiasi ya. Nah, saya ingin bertanya lagi mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 11 hari karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau posisinya konsekuensi apa? Tidak memakai masker. Terkena penyakit itu konsekuensinya. Kalau nggak pakai masker tapi disuruh lari itu kan tidak ada hubungannya, itu berarti maksudnya hukuman tidak relevan, menyambung kalau tadi ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu paksaan, kemudian anak membenci disiplin, itu ada. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada masa mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana prakteknya restitusi nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Sinta. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa.
dari keyakinan kelas ini adalah untuk menyadarkan peserta didik tentang nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan ketika proses pembelajaran di sekolah, juga bisa mereka implementasikan nanti dalam kehidupan yang sesungguhnya. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah ada pada diri peserta didik, harus dikuatkan kembali dengan dari tugas guru kita sebagai penuntun menurut pemikiran dari Belajar Dewantara itu sendiri. Nah, keyakinan kelas ini kita akan kaitkan dengan peraturan sekolah yang ada di SMK Negeri 5 Pamandayan. Jadi kita akan buat penuntun nanti Bapak Ibu terutama yang wali kelas bisa mempergunakan ini di awal tahun ajaran baru. Kita mulai dari realnya. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kita menggunakan bahasa keyakinan kelas? Kita sering mendengar peraturan itu di sekolah berupa tata-tata. Tapi kita akan merubah peraturan itu menjadi bahasa keyakinan kelas yang membuat peserta didik itu nyaman. Ini sedikit sampel. Kita ungkapkan satu pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan kelas menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan kita bisa mempertanyakan itu kepada peserta didik, apa manfaat dari menggunakan helm? Kita bertanya. Jadi saat kita memberikan sebuah aturan, gitu ya, kita menjadi keyakinan kelas, kita ungkapkan lagi dalam bentuk pertanyaan, kita kaitkan dengan materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bu Ida terkait dengan keyakinan kelas ini akan kita integrasikan ke nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian ini yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M atau menggunakan masker, mencuci, kemudian di sini ada tempat dan menjaga jarak. Ini adalah beberapa peraturan dan kita akan ubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang memunculkan nilai-nilai kebajikan dari peserta didik. Selanjutnya, ini adalah budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama di SMK Negeri 5 Pamandayan. Itu budaya positif itu dimulai dari lingkungan yang positif, dari lingkungan yang membuat nyaman para peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah adanya keyakinan kelas yang dimulai dari lingkup yang kecil sebelum kita kepada lingkungan yang lebih luas yaitu sekolah. Jadi kita akan memulai budaya positif ini kepada peserta didik kita dimulai dari keyakinan kelas dengan membuat sebuah keyakinan kelas yang dasarnya itu dari peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Tapi kita akan buat dari lingkup yang kecil berbentuk keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu adalah kegiatan pendalaman dari keyakinan kelas. Ada dua sistem yang dapat kita gunakan, yaitu bentuk T dan bentuk G. Ini mungkin secara teoritisnya nanti Bapak Ibu step by stepnya saya akan jelaskan seperti kemarin yang dilakukan simulasi waktu Pak. Ini kegiatan keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel G. Bentuknya ini seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau ini kita ambil misalkan format itu yang terdengar dari kalimatnya nanti untuk peserta didik itu seperti apa. Dalam bentuk kalimatnya kita beri penjelasan kepada peserta didik saat melakukan keyakinan kelas. Kemudian yang terlihat berarti dalam bentuk perilaku yang bisa kita amati dari peserta didik. Kemudian yang ketiga ini yang terlihat dari bahasa tubuh, perilaku itu berupa tindakan dari peserta didik. Jadi ini dalam bentuk Y. Ini kita ambil dalam kata berlaku. Begitupun ini dalam kata bekerja. Dan ini untuk yang bentuk tabel T. Kalau T ini nanti implementasinya Bapak Ibu yang tampak itu berarti yang positifnya, kemudian yang tidak tampak itu dari segi negatifnya. Misalkan siswa mengerjakan tugas tepat waktu, kebalikannya siswa tidak mengerjakan tugas. Ini bentuk tabel yang T, yang T ini yang Y. Untuk rumusan dari teoritisnya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita akan memberikan sebuah pertanyaan simulasi saat membuat keyakinan kelas kepada peserta didik biar mereka tergambar kenapa keyakinan kelas itu harus digunakan di sekolah. Gitu. Nanti akan nyambung ke kegiatan diskusi. Selanjutnya ini contoh realnya Bapak Ibu seperti ini yang sudah dibuat keyakinan kelas dan dalam bentuk tabel T dan tabel Y. Ini
seperti ini. Datang tepat waktu. Ini dari kalimat kata hormat, ya kan? Kita ambil misalkan datang tepat waktu, dari yang tidak tepatnya itu kebalikannya. Sering hadir terlambat, seperti itu. Untuk pengimplementasian dari tabel T dan tabel Y. Kemudian ini juga ada sampelnya Bapak Ibu. Kalau kita implementasikan dalam bentuk Y, ini terdengarnya misalkan dalam sebuah kalimat orang berbicara, yuk saya bantu, gitu. Ini dalam bentuk kata-katanya nanti ke peserta didik biar mereka bisa menangkap. Ini yang terlihatnya seperti ini, berempati. Jadi dari kata-kata itu akan nyambung ke sebuah rasa yang berbentuk nanti implementasi tindakannya berupa perilaku. Seperti itu. Mungkin sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Ini untuk bentukan keyakinan klasik tahap pertama. Kita akan Bapak Ibu lakukan di tahun ajaran baru. Nah ini Bapak Ibu kita perhatikan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya ini sudah ada perbedaan. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Sebuah sampel akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, di dalam peraturan misalkan dicantumkan kelas itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kan berupa peraturan, berarti berupa apa ya? Sebuah intimidasi yang harus itu dilakukan. Tapi kalau keyakinan kelas kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan tadi. Dari mana? Kebutuhan mana yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Ini dasarnya untuk membuat keyakinan kelas. Nanti akan nyambung ke kita ke bagian eksekusi. Nah ini Bapak Ibu boleh menyimak videonya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya ini di dalam keyakinan kelas itu step yang pertama yang bisa Ibu implementasikan. Nanti yang pertama kita akan melakukan di kelas bersama anak-anak terutama wali kelas. Kita akan dasarnya itu dari tata tertib sekolah dulu Bapak Ibu. Kita cantumkan tata tertib sekolah yang sudah berlaku di SMK 5 Pangalengan. Kemudian kita dari tata tertib itu ke anak-anak. Ini misalkan menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Kita buat dari keyakinan kelas. Kenapa kita harus menggunakan seragam ke sekolah? Kita gali nilai kebajikannya. Misalkan karena keamanan, kerapihan. Itu adalah nilai kebajikan yang bisa ditanamkan kepada peserta didik. Jadi mereka sadar tanpa harus pakai seragam ke sekolah. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang dipertanyakan kepada peserta didik. Jadi mereka sadar dengan sendirinya melaksanakan hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan nanti penanaman keyakinan kelas kepada peserta didik. Intinya dari keyakinan kelas ini diharapkan si para peserta didik itu sadar melakukan hal tersebut bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran diri sendiri. Dan itu akan dikaitkan dengan 5 dasar kebutuhan manusia gitu. Tadi Bapak Ibu kalau menemukan suatu masalah di kelas terkait penyimpangan perilaku dari peserta didik, kita bisa menggalinya berdasarkan kebutuhan dasarnya. Kenapa anak melakukan penyimpangan perilaku? Itu berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi seperti itu. Mungkin itu materi yang dapat saya bagi dengan teman-teman terkait keyakinan kelas. Materi selanjutnya diserahkan kepada Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Yang luar biasa, belum terfasilitasi tempat duduk gitu ya. Karena memang kemarin kita banyak kegiatan, jadi kursi entah ada di mana, gitu ya. Terima kasih Bu Didi. Bisa berdiri dulu semuanya, Bapak Ibu mungkin pegang. Kita berdiri dulu sebentar. Ngantuk juga.
keyakinan kelas dan kebutuhan dasar dari manusia ya. Jadi ketika ada permasalahan, betul bahwa kita harus menggali apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi oleh siswa kita sehingga dia melakukan tindakan A, B, C, dan D. Di sini nanti akan menyambung dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bu Winda, Bu Iis juga gitu ya. Di sini saya akan mencoba mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa ternyata selama ini kita sudah ada di 5 posisi kontrol kah atau belum, dan segitiga restitusi. Mungkin ini mah kata baru ya, kata restitusi rada gaya gitu ya. Bahasa Inggris. Terlalu canggih ini sesi. Materi kita ada 5 posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ya, jangan salah menyampaikan. Jadi saya hati-hati ya. Praktek dan refleksi. Bisa kita bantu dibaca dulu ini, karena suaranya lebih lantang dari yang lain. Disa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Oh itu teh. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Disa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Disa di sekolah juga. Kebayang kasusnya? Jika saya tanyakan, jika ibu dan bapak sebagai kepala sekolah di SMA Makmur tersebut, apa yang ibu bapak lakukan untuk melakukan penerapan disiplin yang tepat untuk kasus tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang kebayang mesti bagaimana? Belum kebayang? Belum. Bu Citra, ini hanya pemantik, boleh nanti kita jawab di akhir saja, ya. Ini adalah 5 posisi kontrol dari restitusi. Ada 1 penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti dari sini kita akan melihat selama ini kita mengajar belasan puluhan tahun, kita sudah ada di posisi kontrol yang mana gitu ya, sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Karena ini kata baru, maka saya munculkan. Bisa tolong dibacakan Pak Evan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tidak menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, terima kasih Pak Evan sudah membantu menyampaikan, dia tidak ngantuk ya Pak ya. Karena pagi-pagi pangalengan dingin-dingin memang suasananya ingin pakai selimut. Ini adalah restitusi. Jika Bapak dan Ibu selama melaksanakan kegiatan pembelajaran kemudian menemukan sebuah permasalahan di kelas terkait dengan siswa, pernah tidak siswa itu dipanggil? Pernah? Diajak berkomunikasi? Nah, itu sudah masuk ke dalam ranah restitusi. Tapi nanti apakah ranah restitusi itu sudah tepat menggunakan langkah-langkahnya? Nanti kita akan mulai gali lagi. Saya akan coba detailkan tadi 5 posisi kontrol yang ada yang biasanya dilakukan oleh seorang pengajar atau guru. Yang pertama itu adalah penghukum, ditandai dengan menghadik, menyindir, membentak, sampai melakukan hukuman fisik dan verbal.
Pernah ibu bapak menemukan kalau di sini sepertinya saya yakin tidak ada yang tipikal penghukum. Insya Allah ya tidak ada. Insya Allah tidak ada. Kamu melakukan ini, silakan kerjakan itu. Seperti itu, ya. Jadi dari mulai intonasi meninggi, kemudian ada hatikan, ada kata-kata yang akan menyakiti siswa itu sendiri. Ya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, kita mencoba kembali membuat merasa bersalah. Di posisi pembuat merasa bersalah, guru itu sudah guru itu suaranya tenang, lembut, tetapi nanti ada kata-kata yang akan menimbulkan si murid itu merasa benar-benar ialah pembuat masalah dan membuat perang. Ya, contohnya misalkan, aduh nak, kenapa kamu ini kok masih begini-begini aja? Kamu nggak kasihan ke ibu? Kamu nggak tahu kalau ibu kamu begini itu sebagai wali kelas punya tidak berhasil. Nanti ibu dipanggil oleh kepala sekolah dan guru BK seperti itu, ya. Begitu ya begini. Biasanya ini cenderung memang ada juga kita pernah melakukan hal tersebut, ya. Di mana dampaknya murid akan merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Untuk menghukum dan membuat merasa bersalah, ini adalah identitas yang gagal atau tidak berhasil. Jadi ketika sebuah posisi itu kita lakukan dan menimbulkan dampak identitas gagal dan tidak berhasil, maka sebaiknya kita menghindari kedua posisi tersebut. Karena dampaknya kita akan siswa itu akan mengingat apa yang dikatakan gurunya pada saat menghukumnya, dan siswa itu akan menjadi sangat rendah diri ketika guru itu terus menyatakan bahwa dialah pembuat masalah. Seperti itu. Dan posisi ketiga adalah posisi teman. Ini sering saya lihat di teman-teman semuanya, ya, alhamdulillah, karena begitu ramah menyapa siswa, kemudian cenderung di situ ada guyonan sehingga siswa tidak merasa bahwa dirinya ada jarak yang sangat jauh dengan gurunya. Dampaknya siswa akan senang, dunianya merasa aman, kemudian dia termasuk ke dalam identitas yang sukses. Namun ada yang harus dicermati dari posisi teman ini. Ketika teman ini terlalu mendominasi posisinya, kita sebagai guru menjadi posisi teman, maka siswa akan tergantung kepada gurunya, karena guru itu merasa sangat nyaman bagi dirinya. Gitu. Nah ini juga harus diantisipasi. Gitu. Jangan sampai mendominasi ada dalam diri seorang siswa atau murid. Karena yang lahir adalah kebutuhan ekstrinsik, bukan intrinsik. Jadi goal dari budaya positif ini, siswa itu tumbuh berkembang dengan kebutuhan dari dalam dirinya, bukan dari luar. Tadi penghargaan juga terkadang kita merasa kalau penghargaan itu bagus gitu ya, tapi ternyata ada dampak-dampak negatif dari penghargaan tersebut. Paham sampai sini Ibu Bapak? Ya, alhamdulillah. Di posisi keempat ada pemantau. Di sini suara guru ketika menyampaikan stabil, tidak ada emosional, tidak tinggi, bahkan cenderung datar, gitu ya. Tetapi di sini guru menyampaikan tentang konsekuensi ketika siswa itu melakukan sebuah pelanggaran. Tahu nggak bahwa kamu kesiangan hari ini? Tahu Bu? Apa yang harus kamu lakukan? Pengumuman bagi kelas 12 yang masuk peringkat 10 besar tolong berkumpul di lapangan. Sekali lagi, bagi kelas 12 yang masuk 10 besar tolong kumpul di lapangan. Terima kasih. Seperti itu ya, konsekuensi akan muncul ketika posisi guru itu sebagai seorang pemantau. Dia tidak meninggikan suara data, tapi mengiring atau menuntut siswa untuk memahami bahwa ada konsekuensi lain. Gitu.
kondisi dan keadaan yang kita temui di lapangan. Yang terakhir adalah posisi manajer, ditandai dengan sikap tenang, netral, tidak emosional, tidak bernada tinggi, dan terciptanya identitas positif. Di sini guru mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar siswa itu tergali, oh iya bahwa inilah alasan saya itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian ketika saya melakukan sebuah kesalahan, maka saya harus melakukan apa? Nah, jadi guru itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali siswanya untuk kritis menyelesaikan permasalahannya secara mandiri seperti itu. Ya, ini saya yakin sering kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ketika menemui problematika siswa-siswa yang bermasalah atau terkena sebuah permasalahan. Dampaknya pada siswa bahwa murid akan percaya diri, belajar dari kesalahannya, dan dapat memecahkan permasalahan secara mandiri. Dari 5 posisi ini, kira-kira Bapak Ibu mana yang paling ideal yang memang harus sebaiknya dimiliki oleh kita sebagai seorang pengajar? Manager. Ya, betul. Ini tidak mudah, tapi kita harus terus terlatih. Memang tidak mudah ketika ada satu permasalahan, biasanya yang ada adalah wah kok bisa begini gitu ya. Jadi kita tuh mumet banget gitu, yang akhirnya kita terpancing untuk emosionalnya naik. Tapi mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita juga bisa mulai terlatih bagaimana caranya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Inilah yang dilakukan seorang guru yang memposisikan sebagai seorang manajer. Jadi guru yang memposisikan sebagai seorang manajer, dia akan melakukan langkah-langkah yang dinamakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog yang dijalankan oleh guru atau seorang orang tua, gitu ya, orang tua di rumah bisa dilakukan, yang bisa menghasilkan murid atau anaknya mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu 3 langkah segitiga restitusi yang bisa kita praktekkan kepada murid-murid kita selama berkegiatan pembelajaran ketika kita temukan permasalahan sekecil apapun. Manfaatnya nanti siswa itu akan tumbuh keinginan untuk memperbaiki diri, tidak berdasarkan hukuman, tidak berdasarkan ancaman, tidak berdasarkan penghargaan, tetapi dia tumbuh untuk memperbaiki dirinya itu bahwa inilah yang benar, gitu. Inilah yang memang harus saya lakukan, gitu. Jadi karakter itulah yang ingin kita kuatkan dari pembiasaan melakukan langkah segitiga restitusi ketika bertemu dengan siswa-siswa yang mengalami sebuah permasalahan sekecil apapun. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kesini dulu Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Tadi saya sempat bercakap-cakap dengan Bu Yani. Saya kalau manggil siswa seperti ini, gimana Bu? Tahu nggak kamu kenapa saya panggil ke sini? Nah seperti itu. Jadi ada langsung obrolan dulu, menstabilkan identitas di situ. Siswa dimintai ditanya baik-baik gitu, selamat pagi, tahu nggak kamu kenapa dipanggil hari ini? Siswa pasti udah tahu gitu, kenapa dia dipanggil hari ini. Dia pasti akan menjawab. Jadi guru itu tinggal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk menyampaikan, ya mengoreksi, mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang menjadi dasar dari dia melakukan hal tersebut. Bisa juga menstabilkan identitas. Ibu manggil ke sini, kamu bukan untuk menghukum, tapi kita akan mencari solusi bareng-bareng. Gitu ya Bu Dini, biasanya melakukan itu. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah mulai menenangkan siswanya melalui menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Siswa harus tahu bahwa tindakan itu salah, tapi bukan kita yang menjudge-nya gitu. Tahu nggak apa yang kamu lakukan ini melanggar aturan atau misalkan melanggar sebuah hal yang memang sudah kita sepakati. Kalau
ketika kita akan melakukan segitiga restitusi, ada baiknya nyambung sebelumnya kita melakukan dulu tahap menentukan kesepakatan kelas kalau dulu, tapi sekarang jadi keyakinan kelas, di mana kelas itu punya beberapa keyakinan, sehingga pada saat ada sebuah permasalahan kita akan kaitkan apakah masalah yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita, kan di situ muncul. Oh iya Bu, bahwa ketika saya misalkan terlambat sekolah, saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak atau datang tidak tepat waktu gitu, seperti itu. Nah, jadi nanti mulai masuk ke dalam tahapan terakhir. Bagaimana caranya kalau kamu bisa tidak masuk ke sekolah tepat waktu gitu. Nanti dia yang menggali sendiri. Terus guru yang akan mencari cara untuk bertanya agar siswa itu memberikan jawaban yang lebih spesifik dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari segitiga restitusi seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu coba kita ingin praktekkan bagaimana segitiga restitusi ini. Nanti ada yang berperan sebagai seorang guru, ada yang berperan sebagai seorang siswa, dan satu orang sebagai pemantau. Nanti tentunya pada saat menjadi seorang guru, dia harus menggali apa, Bapak Ibu semuanya? Menggali pertanyaan terkait dengan 3 langkah ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sementara siswanya nanti haruslah menjadi siswa yang kooperatif sementara ya, gitu. Walaupun pada kenyataannya memang kita akan menemukan siswa-siswa yang bisa berkomunikasi, komunikatif dan juga tidak. Ya. Mari kita coba Bapak Ibu, satu nanti akan menjadi pemantau, di mana pemantau itu akan melihat Pak Evan misalkan sama Bu Tanti ketika menjadi siswa dan guru sudah melakukan 3 langkah itu atau belum? Seperti itu. Maka tidak bicara. Guru, jadi guru, siswa, siswa. Ya, abdi masih siswa. Jadi apa siswa? Tapi pemantau makan juga bapak tadi, tapi mau kasih ke bapak tadi. bisa. Kenapa? Ibu pemantau. Soalnya Pak Evan Ibu pemantau. habis siswa. Ada apa siswa di situ mana? Masih. Mari baca terlebih dahulu Bapak Ibu ya di kasus A. Nah, di sini saya Bapak lihat bahwa sudah ada keyakinan kelasnya, sehingga pada saat melakukan segitiga restitusi kita tinggal memvalidasi. Ini kasusnya Ali ya. Ali itu sebetulnya seorang pelajar, seorang siswa yang pintar, nilainya bagus sampai 90 ya di situ.
kemudian dia melakukan sebuah kesalahan. Ternyata kesalahan itu tidak harus dilakukan oleh anak yang gontongor dia Bapak Ibu atau bandel, tapi ternyata anak yang akademik bagus pun mungkin bisa menyakiti hati temannya. Tanpa sadar atau mungkin terlalu senang, dia berekspresi terlalu berlebihan, sehingga temannya akhirnya kecewa atau merasa sedih karena dia hanya mendapatkan nilai 60. Itu kasusnya. Sekarang bagaimana seorang guru menyelesaikan permasalahan ini? Karena ada siswa yang kecewa dan ada ahli yang harus digali supaya dia paham bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Seperti itu. Bangga, siapa begini? Ali Amira itu. Silakan. Kayak anu segini aja berarti sana makan Bu. Ada ceritanya sendiri. Amiranya mah ceritanya tidak didatangkan, tidak dipublish. Ya. Lagi Bapak Guru. Ini Bapak Ibu. Bapak Guru. Silakan masuk. Bapak kemana? Kalau kamu dipanggil karena Nilai saya 90. Kamu rajin belajar ya. Iya, jadi dia tersinggung gitu. Mungkin dia ngadu ke ibu sedih karena merasa tersinggung oleh kami. Gimana ibu teh menyelesaikan ke Aminah? ini ya. Jadi dari hari Bapak pengen. ya Hari jadi kalau drama mah bisa drama merakan jadi benar ya tuh kayaknya belum pikiran jadi Jadi kenapa Bapak? Kenapa? Amira kan tadi Bapak lihat saya senang Bu, sebenarnya saya 90. Saya sudah belajar. nilai Amiranya kecil ya. Saya bilang seperti itu, Amira sedih Bu. Jadi sebetulnya Bapak juga perlu koreksi lagi. Saya nggak tahu Bu kalau Amira jadi sedih. Padahal saya bangga dengan diri saya. Ini ajaran masuk jadi Bapak perlu tahu dulu dari mana. Salah ibu siswanya. Bapak saya belajar tahu. Kata siapa bapak saya nggak belajar? Sama saya. Iya, Bapak percaya kamu belajar. Tapi walaupun kamu belajar, Amira buat belajar lagi. jangan menjadikan diri kamu Tapi itu soal ya Bu, ya. Dilanjutin. Menambahkan bahwa kamu sebetulnya anak yang baik, kamu sebetulnya ada ya. Kemudian Bu Tanti, di tim Bu Tanti, bagaimana validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh seorang guru ketika bertanya? Validasi kita memang sangat ekspresif, terus kedua-duanya memang sangat ekspresif. Jadi seimbang ya. Nah, jadi komunikasi bisa berjalan dengan baik di situ ya. Guru memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akhirnya siswa memahami bahwa tindakannya tersebut adalah salah dan sebuah pelanggaran. Kemudian bagaimana tim pemantau sebelah sana ketika guru menanyakan sebuah
keyakinan? Sangat meyakinkan. Maksudnya bisa mengontrol emosi ya. Apakah guru mengarahkan bahwa ada keyakinan yang sudah kamu apakah tindakan itu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita katakan? Sesuai ya di sini ya. Alhamdulillah sepertinya semua lulus untuk